Shalom adik-adik, selamat pagi semuanya. Semoga dalam keadaan sehat ya. Nah, untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan menyanyikan satu pujian, yaitu Memasuki Gerbangnya. Sama-sama ajak papa, mama, siapapun yang di rumah untuk nyanyi bersama ya. Sambil kita bisa lihat teks di sini, oke? Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Ku tahu hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Kita akan memasuki firman Tuhan. Sebelum kita masuk ke firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini. Engkau memberikan kami sukacita, memberikan kami kesehatan, sehingga kami di rumah kami masing-masing ini dapat berkumpul bersatu hati Tuhan untuk mengikuti ibadah Paskah secara online. Kiranya Engkau hadir tengah-tengah kami, memampukan kami untuk dapat bersekutu, bersukacita Tuhan untuk memuliakan nama-Mu. Dan Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau mampukan kami untuk dapat mendengarkan, dapat merenungkan, dan dapat menjalani atau mengaplikasikan firman ini Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berikan kami hati yang rindu untuk mendengarkan firman-Mu, Bapa. Bungkus kami dengan Roh Kudus-Mu, agar setiap yang kami dengarkan dapat menjadi berkat untuk kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Matius 28 ayat 1-10. Matius 28 ayat 1-10, Mbak Ita akan membacakan untuk adik-adik ya. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Nah, berdasarkan firman ini, Mbak Ita juga mau menunjukkan beberapa gambar kepada adik-adik. Sambil dilihat ya. Nah, kalau membaca firman tadi, ya, kalau dilihat dari gambar ini juga, gambarnya nggak urut ya. Nah, Mbak Ita bisa minta tolong adik-adik untuk mengurutkan gambarnya dulu berdasarkan firman kita tadi. Mbak Ita kasih waktu 1 menit ya. Oke, sambil diperhatikan.
Gambar 1, 2, 3, 4. Kayaknya urut Mbak. Nah, ini gambarnya nggak urut ya, silakan diurutkan. Oke, sudah? Oke, kita lihat gambar yang betul seperti apa. Ya, pintar semuanya. Ini urutan gambar yang betul ya. Jadi tadi kan 1, 2, 3, 4. Nah, ternyata yang berurutan adalah nomor 4, 2, 1, 3. Nah, berdasarkan firman Tuhan tadi ya, kita akan membaca kembali atau menceritakan kembali bahwa pertama, para perempuan yaitu Maria Magdalena dan Maria dan beberapa perempuan lainnya datang ke kubur Yesus di nomor 4. Nah, berikutnya ternyata terjadi gempa bumi yang hebat sampai juga akhirnya ada malaikat Tuhan yang ternyata sudah berjaga di pintu kubur Yesus sampai akhirnya membuat takut penjaga kubur di situ. Nah, berikutnya para perempuan ini tadi disampaikan melalui malaikat tersebut ya. Kita bisa baca lagi di ayat 5 sampai ayat 7. Malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring." Di ayat berikutnya, segera ia telah bangkit dari antara mati, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Nah, dari sini adik-adik kita bisa melihat ya bagaimana perasaan para perempuan yang terkejut melihat kubur Yesus sudah kosong. Nah, sama halnya seperti adik-adik di sini, bahwa para perempuan, para murid-murid itu ada berbagai macam reaksi yang ditunjukkan saat Tuhan Yesus bangkit. Kira-kira apa? Bingung? Bisa. Tadi juga sudah jelas dikatakan Tuhan Yesus sampai menyampaikan apa? Jangan takut. Nah, mereka ada perasaan takut. Takutnya kenapa? Karena biasanya yang namanya perasaan takut itu kan perasaan yang kita rasakan ya apabila kita mungkin mengalami pengalaman atau peristiwa yang tidak pernah kita temui sebelumnya. Nah, sama seperti murid-murid ini tadi. Seperti dia tidak pernah bertemu dengan para malaikat. Nah, dia bisa merasa takut karena dia tidak pernah mengalami peristiwa perjumpaan dengan malaikat. Berikutnya mereka juga terkejut karena Tuhan Yesus yang sudah mereka lihat mati di kayu salib bahkan dikuburkan bisa bangkit. Nah, mereka sebelumnya tidak pernah menemui yang namanya orang kalau sudah dikubur tiba-tiba bangkit nih. Nah, itu perasaan yang dialami oleh para murid-murid tersebut. Nah, di sini kita belajar sama halnya seperti murid-murid kita pun juga bisa merasa takut. Saat misalnya kita di rumah sendiri atau misalnya saat kita tahu kita tuh takut sama gelap, terus tiba-tiba rumah mati lampu. Nah, kita bisa merasa takut karena kita tidak ada persiapan misalnya bahwa ada lilin mungkin, HP bisa aja buat jadi senter tapi mungkin HP mati. Nah, seperti itu. Nah, tapi di sini adik-adik Tuhan Yesus setelah ini menyampaikan juga di ayat Yesaya 41 ayat 13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Nah, sama seperti adanya perasaan takut tadi, kita bisa merasa takut karena Tuhan Yesus mati, itu siapa ya yang mendampingi aku, yang menemani aku. Itu perasaan takut dari para murid. Tapi ternyata saat tahu Tuhan Yesus bangkit, mereka malah memiliki rasa sukacita tadi ya, bahwa maut pun bisa dikalahkan Tuhan, berarti Tuhan berkuasa atas segala apapun, bahkan oleh maut. Nah, sama halnya seperti kita. Saat kita tahu Tuhan Yesus mati, saat kita mungkin tahu ada seseorang yang meninggal, kita bisa ada perasaan takut, kita ada perasaan sedih karena kita sudah tidak bersama-sama lagi dengan orang itu. Tapi saat Tuhan Yesus bangkit, kita harusnya menjadi berani bahwa kita tahu Tuhan mendampingi kita di segala situasi dimanapun kita berada. Nah, next. Nah, di sini ada gambar Tuhan Yesus. Nah, Mbak Ita minta tolong nih, teman-teman di sini kan tadi tahu ya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Kira-kira apa sih yang membuat kamu percaya kalau Tuhan Yesus itu sudah bangkit? Nah,
ada gambar Tuhan Yesus ini tampak depan. Nah, di sini yang tampak belakang, silakan ya adik-adik bisa mungkin sambil nulis sendiri atau mungkin mau ngeprint gambarnya atau apapun terserah. Nah, sambil dituliskan apa sih yang buat aku percaya karena Tuhan Yesus itu sudah bangkit. Nah, di sini Mbak Ita kasih contoh ya. Misal kalau Mbak Ita sendiri, Mbak Ita percaya Tuhan Yesus sudah bangkit dengan apa? Mbak Ita punya harapan baru. Harapan dalam artian bahwa Tuhan Yesus itu ya tidak mati. Tuhan Yesus ada di dalam hati Mbak Ita. Tuhan Yesus ada di sebelah Mbak Ita. Tuhan Yesus ada dimanapun Mbak Ita berada. Selalu mendampingi Mbak Ita. Nah, yang kedua, diberi sukacita. Kita tahu ya kalau namanya mungkin kita kehilangan, istilahnya ada kerabat, keluarga, saudara meninggal, kita pasti akan merasa sedih. Nah, tapi dengan Tuhan Yesus bangkit, yang awalnya kita sedih melihat Tuhan Yesus disalib, karena Tuhan Yesus bangkit, itu memberi kita sukacita bahwa Tuhan Yesus bisa mengalahkan maut. Nanti Tuhan Yesus juga berkuasa atas segala apapun. Nah, yang terakhir adalah Mbak Ita percaya bahwa Tuhan Yesus bangkit memberikan damai sejahtera. Sama seperti tadi di ayat yang ke-10, di ayat 9 disampaikan salam bagimu. Setelah itu Tuhan Yesus juga menyampaikan salam damai kepada murid-murid yang berjumpa dengan dia. Bahwa salam yang kita selalu juga dengarkan dari Pak Pendeta, dari Tuhan Yesus sendiri, bahwa ada damai sejahtera untuk kita setiap kita juga mengenal atau kita juga tahu ada Tuhan Yesus ada dalam diri kita. Damai sejahtera, jadi kita bisa merasa ada damai sejahtera dalam diri kita. Nah, dari sini, dari firman ini adik-adik nanti bisa dilanjutkan ya mengisinya. Kita juga bisa tahu, kita bisa meladani bahwa kebangkitan Tuhan itu menghadirkan rasa sukacita dan keberanian dalam diri kita. Bahwa maut pun Tuhan kalahkan. Berarti dari segala apapun Tuhan berkuasa, bahkan juga untuk hidup kita. Jadi kita harus berani, kita juga harus percaya Tuhan mendampingi kita dimanapun kita berada. Amin. Kita akan menutup firman kita di pagi hari ini. Kita akan berdoa yang akan dihadirkan oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk firman Tuhan yang terus diberikan kepada kami. Kami ucap syukur untuk pagi hari ini. Kami percaya keberanian kami buat kami rasakan karena kami memiliki luar biasa, memiliki kuasa lebih mau sekali. Bukan kami Bapak dalam kehidupan kami sehari-hari, dalam kami sekolah, kami pelayanan, atau saat kami juga di rumah dengan orang tua kami, anak adik atau kakak kami juga dari Tuhan untuk menunjukkan kasih-Mu, menunjukkan karakter kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu. Berkati Bapak dalam kami sekolah sebagai murid, agar kami juga dapat menjalani hidup kami. Supaya mungkin diri berkat-Mu, maupun saat kami pelayanan atau kami saat mendengar firman, saat kami diskusi bersama teman-teman kami di gereja, kemampuan dan kebaikan. Kami serahkan Tuhan segala sesuatunya, kekhawatiran kami, rasa rindu kami untuk bertemu dengan teman-teman di sekolah, di gereja, kasih harus kami kami harus tetap di rumah Tuhan karena pandemi corona ini. Tuhan Kau yang jaga, Kau juga jamah dan sembuhkan teman-teman kami yang mungkin sedang sakit, yang saat ini juga mungkin terbaring dari rumah sakit atau di rumah Tuhan. Mereka Kau jamah dan sembuhkan Bapak melalui pengobatan, melalui dokter yang merawat, dan maupun keluarga yang jaga, Kau yang beserta mereka. Dan kami juga serahkan segala sesuatunya dalam kegiatan kami, keluarga kami, Tuhan, Papa, Mama, Ayah, kakak atau adik, siapapun Tuhan, Kau juga serta dan beri kesehatan. Dan juga kehadiran sendiri berkat untuk keluarga kami. Yang dikati pula untuk setiap kegiatan di gereja ini, Tuhan, kami serahkan kepada Bapak. Agar Kau memenuhi dengan Kudus-Mu dengan kegiatan-kegiatan yang akan kami lakukan, doa ini, dan dikati pula untuk bangsa dan negara kami. Kau juga jaga dan sertai para pemimpin tiap bagian pemerintahan Tuhan yang serta dalam paskan atau mengelola paskan. Kami serahkan Bapak segala sesuatu yang berlaku dan kami
Sebelum menutup ibadah kita pada pagi hari ini, kita tahu bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit, Tuhan Yesus hidup. Mari kita bersama-sama menyanyikan pujian sebab Dia hidup. Yang mungkin bisa menggunakan alat musik, jangan lupa ya sambil ikut dimainkan alat musiknya. Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, akan mati, tebus dosamu, kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Oke, ibadah Paskah Madya pada pagi hari ini sudah selesai. Selamat hari Minggu untuk adik-adik semua dan untuk keluarga yang di rumah. Selamat merayakan, memperingati kebangkitan Tuhan Yesus di hari raya Paskah ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dah.